Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Al-Mukarram Kiai Haji Anwar Iskandar, dan seluruh jajaran Majelis Ulama Indonesia, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, dan seluruh jajaran komisioner KPI Pusat dan KPI Daerah, Direktur Utama Televisi Republik Indonesia beserta jajaran Direksi Lembaga Penyiaran, para hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam acara yang penting ini. Hadirin sekalian, hampir sebulan kita berpisah dengan bulan Ramadan. Bagi orang-orang yang beriman, perpisahan ini menyisakan haru dan kesedihan. Kalau boleh itu, Ramadan itu jangan pergi, terus saja, karena pahalanya banyak, kebaikannya banyak. Sepanjang bulan yang mulia ini, berbagai amalan telah kita lakukan guna meraih keberkahan dan meningkatkan derajat ketakwaan kita. Beribadah tidak cukup hanya dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga perlu ikut mencontohkan, mengajarkan, dan menyiarkan nilai-nilai kebajikan. Saat ini momentum Ramadan boleh berlalu, namun dorongan untuk terus memperbaiki diri, meningkatkan kualitas keimanan harus terus dijaga agar menetap seterusnya. Begitu pula semangat untuk istiqamah, menyerukan kebaikan kepada sesama. Di antara beragam cara dan sarana, saya kira media menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk menebarkan kebaikan. Seperti ajakan untuk mempraktekkan toleransi, saling menghargai, sekaligus seruan untuk menjaga kerukunan, meneguhkan persatuan antar umat beragama. Hadirin sekalian, penyiaran adalah bagian dari pelayanan publik, sehingga kualitas kontennya harus terjaga dan sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Disinilah peran media betul-betul krusial, karena siaran yang disampaikannya mampu mempengaruhi karakter individu hingga membentuk persepsi dan perilaku masyarakat. Jika dimanfaatkan dengan baik, media bisa memainkan peran sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Begitu pula sebaliknya, tanpa kehati-hatian media bisa menimbulkan perpecahan. Oleh karena itu, saya minta media dan seluruh pihak yang terlibat dalam produksi dan tata kelola penyiaran agar senantiasa memastikan unsur-unsur kebaikan dan ajakan menjaga persatuan di dalam materi siarannya. Sampaikan pesan-pesan baik ini dengan cara yang baik pula.
tayangan yang dikemas dengan cara yang santun dan menyejukkan, insya Allah akan lebih mudah difahami dan sampai ke hati para pendengarnya. Oleh karena itu saya menyambut baik penyelenggaraan Anugerah Syiar Ramadan tahun 2024 ini sebagai bentuk apresiasi kepada lembaga penyiaran atas tayangannya selama bulan Ramadan. Anugerah ini saya kira menjadi ajang yang baik untuk memilah program-program yang dapat menjadi teladan bagi program lainnya, utamanya sebagai platform penguatan harmoni kehidupan sosial, keagamaan, dan kebangsaan. Harapannya akan lahir persaingan sehat di antara media dalam menyuguhkan siaran yang tidak hanya digemari masyarakat, tapi juga mencerdaskan, membangun pemikiran kritis, mencontohkan akhlak yang mulia, serta mengajak untuk menjaga kerukunan dan memperkuat persatuan bangsa. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menitipkan pesan kepada insan dunia penyiaran, serta seluruh instansi dan pihak yang terlibat di dalamnya. Pertama, saya memahami kebutuhan industri terhadap peringkat yang menjadi salah satu indikator utama keberhasilan suatu program siaran. Namun upaya mengejar rating juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dari muatan siaran itu. Pastikan konten yang disampaikan tidak hanya menghibur, tapi juga mendidik, bisa dipertanggungjawabkan, menjunjung tinggi norma yang berlaku dan syarat dengan nilai-nilai toleransi untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Kedua, media penyiaran semakin dituntut untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Penyiaran berbasis konvensional mulai beralih menjadi digital. Sebagaimana penyiaran berbasis kelembagaan sekarang mulai merambah ke ranah personal. Oleh karena itu saya memandang perlunya pembaharuan pengaturan terkait penyiaran, utamanya agar mencakup penyiaran digital dan media sosial. Penyesuaian regulasi dibutuhkan agar tetap relevan dengan situasi terkini, sekaligus menjadi pedoman yang solid untuk antisipasi tantangan di masa mendatang. Hal ini juga penting untuk memastikan perlindungan bagi masyarakat. Selain itu, saat ini kita bisa amati bahwa sebagian masyarakat masih belum sepenuhnya memahami aturan dan etika digital. Untuk itu saya minta media agar turut berkontribusi dalam meningkatkan literasi digital masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga rasa aman dan nyaman dalam berinteraksi digital, juga mencegah timbulnya masalah hukum akibat pelanggaran peraturan terkait informasi dan transaksi elektronik. Terakhir, saya mengapresiasi upaya KPI dalam meningkatkan kualitas siaran untuk dikonsumsi masyarakat Indonesia. Dan saya mendorong KPI untuk terus meningkatkan kapasitasnya, utamanya sebagai garda terdepan yang mengawal dan mengawasi penyiaran di tanah air. Saya juga berharap bahwa siaran baik yang dilakukan di bulan Ramadan itu tidak hanya sampai di Ramadan, tapi justru lebih penting untuk 11 bulan sesudah Ramadan yang harus dipertahankan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyatakan la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin
au ma'rufin au islahin bainan nas. Tidak ada pembicaraan yang terbaik di antara mereka itu, dari manusia itu, kecuali 3 hal saja. Jadi yang baik itu menurut Al-Quran itu 3 hal. Yaitu man amara bisadaqatin, memerintahkan untuk bersedekah, artinya menghimpun dana untuk kebaikan dan pembangunan yang bersifat pendanaan, atau ma'rufin, atau hal-hal yang baik yang sifatnya itu non dana, berbagai kegiatan-kegiatan kebaikan, ide-ide, gagasan-gagasan, inisiatif-inisiatif, itu kebaikan-kebaikan yang bukan. Jadi ada yang sifat pendanaan, ada yang non pendanaan. Ma'rufin itu yang non pendanaan. Nah itulah yang disebut dengan masuk di dalam melakukan perbaikan, ya, atau jalbul masalih, membangun kebaikan, atau iqamatul maslahah, membangun kemaslahatan. Yang kemudian yang ketiga, jadi kalau 1, 2 ini iqamatul maslah, membangun kemaslahatan. Karena kebaikan itu hanya 2, iqamatul maslahah wa izalatul adrar, menghilangkan bahaya yang merusak, atau izalatul mafsadah. Nah yang 2 ini masuknya termasuk kebaikan yang membangun kemaslahatan. Yang ketiganya ini yang yaitu bagian kebaikan kedua, islahin bainan nas, mendamaikan manusia, menjaga keutuhan, ya, membangun kerukunan, itu islahin bainan nas, itu bagian daripada izalatul mafsadah, menghilangkan mafsadah. Sebab ketidakrukunan, permusuhan itu merupakan bahaya yang akan merusak tatanan kehidupan bangsa kita. Jadi kalau diimpulkan 3 hal inilah mencakup khair, kebaikan, baik itu iqamatul maslahah maupun juga izalatul mafsadah. Ya. Baik yang sifatnya kebaikan mengumpulkan dana maupun non dana, ataupun juga menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan selamat kepada penerima anugerah Syiar Ramadan tahun 2024. Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus melahirkan karya berkualitas dan memajukan dunia penyiaran. Apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh pelaku industri penyiaran kreatif atas kontribusinya dalam menggerakkan perekonomian bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai semua apa yang kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.